Yamaha, yang terkenal dengan pengembangan mesin V4-nya, kini akan menjalani wildcard terakhirnya di sirkuit pamungkas Valencia. Sebelumnya, Toprak sudah mencobanya dan mendapatkan pujian luar biasa dari Augusto Fernandez dan juga Dovizioso. Dan kemudian, saatnya Yamaha di tes terakhir ini, akankah V4 Yamaha dilepas limiternya untuk bisa beraksi penuh di Valencia? Dan juga adanya Marc Marquez yang membuktikan bahwa Ducati tetaplah superior dibandingkan pabrikan lain. Benarkah Ducati yang superior atau Marc Marquez? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Grand Prix Valencia akhir pekan ini bukan lagi hanya penutup musim MotoGP, melainkan titik krusial yang bisa menentukan nasib Yamaha dalam 2 tahun ke depan. Di balik suasana pedok yang tampak biasa, ada tensi yang jauh lebih tinggi dari musim-musim sebelumnya. Yamaha datang dengan rencana besar prototipe revolusioner dan tekanan yang tidak main-main. Rumor yang kini mulai beredar luas menyebutkan bahwa Yamaha mempertimbangkan untuk melepas limiter dan mengeluarkan performa penuh dari mesin V4 terbaru mereka di tes pasca balapan hari Selasa. Jika rumor itu benar, maka momen tersebut akan menjadi hari yang paling penting bagi proyek 2026. Mungkin bahkan lebih penting daripada seluruh musim 2025 yang selama ini penuh perjuangan. Dalam situasi setegang ini, sorotan otomatis mengarah ke sosok yang selama ini menjadi jantung pengembangan Yamaha V4, yaitu Augusto Fernandez. Sejak turun di wildcard Misano beberapa bulan lalu, Fernandez bukan hanya berperan sebagai pembalap penguji, tapi nyaris menjadi navigator yang menentukan arah Yamaha di tengah lautan perubahan. 2 penampilan wildcard sebelumnya memperlihatkan wajah ganda proyek V4 kini. Ada harapan ketika dia meraih poin di San Marino, tapi juga ada kelemahan besar ketika dia terpuruk di posisi 18 di Malaysia. Meski begitu, Valencia adalah panggung yang berbeda. Ini adalah sirkuit yang begitu dekat dengan hati Fernandez, tempat dia meraih gelar juara dunia Moto2 pada 2022. Kembali ke Ricardo Tormo, membuatnya bersemangat dan penuh komitmen. Dia mengatakan bahwa akhir pekan ini akan sangat penting, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh struktur Yamaha. Dia ingin menyempurnakan prototipe V4, menentukan arah untuk Sepang, dan bahkan menentukan jalur besar Yamaha untuk musim depan. Dalam pernyataannya, dia berkata bahwa dia berharap Valencia menjadi titik di mana jawaban-jawaban besar bisa mereka dapatkan. Di tengah semua persiapan teknis tersebut, masalah Yamaha lain muncul di sisi pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo. Dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan bahwa setiap pembalap hanya akan mendapatkan satu motor V4 untuk tes Selasa. Baginya, skenario itu sangat beresiko. Quartararo secara jujur mengatakan bahwa satu kecelakaan besar saja bisa menghancurkan seluruh program tes Yamaha. Dia menyebutkan tikungan 4 sebagai area rawan, dan dia berharap Yamaha punya lebih dari satu prototipe agar tes tidak berubah menjadi bencana teknis. Ketegangan ini menunjukkan bahwa Yamaha berada dalam kondisi rentan. Mereka perlu data, mereka perlu progres, tapi mereka juga tidak boleh mengambil risiko yang mengorbankan program jangka panjang. Meski begitu, ada satu fakta lain yang tidak bisa diabaikan. Performa mesin V4 Yamaha saat ini masih sangat inkonsisten, terutama dalam balapan jarak jauh. Kecepatan satu lap mungkin tidak terlalu buruk, namun setelah beberapa lap, konsistensi mulai hilang. Augusto Fernandez pun juga mengakui hal itu. Menurutnya, prioritas terbesar Yamaha sekarang adalah membuat mesin ini lebih cepat sekaligus lebih stabil dalam durasi penuh balapan. Feeling terhadap ban juga sudah lumayan baik. Sasis mulai memberi harapan, tapi belum ada jaminan bahwa semua itu bisa bekerja sempurna dalam kondisi kompetitif. Valencia dengan karakter teknisnya bisa memberi gambaran paling realistis terhadap potensi motor ini. Dan jika Yamaha benar-benar melepas limiter, maka proyek V4 akan diperlihatkan dalam bentuk paling jujur untuk pertama kalinya sejak dikembangkan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah hadirnya Toprak Razgatlioglu dalam orbit pengembangan Yamaha. Meski secara resmi dia akan membalap bersama Pramac pada 2026, Yamaha tetap menganggap kedatangannya ke kelas MotoGP sebagai bagian dari dinamika baru yang akan memengaruhi fase regenerasi mereka. Toprak sudah menyelesaikan tes pertama di Aragon, dan hasilnya mencuri perhatian banyak orang, termasuk Augusto Fernandez sendiri.
Agusto mengaku terkejut melihat data gaya balap Toprak. Menurutnya, sang juara Superbike itu menunjukkan adaptasi yang lebih cepat dari yang diperkirakan, bahkan ketika Toprak masih terpaut setengah detik dari Alex Espargaro. Kondisi lintasan dan ban membuat perbandingan itu tidak sepenuhnya relevan. Fernandez menilai bahwa kemampuan pengereman Toprak tetap menjadi senjata utama yang bisa dibawanya ke MotoGP. Meskipun cara mengerem di MotoGP jelas tidak sama dengan Superbike. Namun Augusto Fernandez sangat yakin bahwa Toprak tetap akan menjadi salah satu pembalap dengan kemampuan mengerem paling agresif dan efisien di kelas utama. Selain Fernandez, Andrea Dovizioso pun juga ikut memberikan pandangannya. Sebagai salah satu pembalap paling teknis dan paling mumpuni membaca karakter motor di era modern MotoGP, pendapatnya selalu punya bobot besar. Dovizioso langsung menegaskan bahwa talenta Toprak tidak perlu diragukan. Dia seorang juara dunia 3 kali di Superbike dengan 2 pabrikan berbeda. Itu bukti nyata bahwa kemampuannya kelas dunia. Namun menurut Dovi, pertanyaan sebenarnya bukan apakah Toprak cepat atau tidak, melainkan bagaimana dia beradaptasi dengan dunia MotoGP yang penuh detail teknis. Gaya ban berbeda, elektronik berbeda, dan cara kerja motor yang jauh lebih sensitif. Dovizioso menekankan bahwa kunci terbesar bagi Toprak adalah keterbukaan mental terhadap perubahan. Semua pembalap memiliki gaya balap yang membuat mereka cepat, tapi tidak semua mampu menerima bahwa gaya itu harus dimodifikasi. Jika Toprak bisa menjaga ritme personalnya sambil membuka diri terhadap tuntutan baru, maka bakatnya akan meledak. Dovizioso bahkan menyebut bahwa Toprak akan mendapatkan keuntungan besar pada 2027 ketika MotoGP beralih ke ban Pirelli. Ban ini sudah sangat dia kuasai di Superbike. Namun tetap saja, semua itu bergantung pada bagaimana dia menjalani musim pertamanya di MotoGP. Ketika semua cerita ini berjalan bersamaan, Yamaha sebenarnya berada di ambang fase yang sangat menentukan. Mereka sedang memasuki era baru dengan mesin V4 untuk pertama kalinya dalam sejarah modern MotoGP. Mereka sedang menilai masa depan proyek besar senilai jutaan euro. Mereka sedang berusaha menyelamatkan posisi mereka di grid dari keterpurukan panjang. Dan mereka sedang mempersiapkan kedatangan salah satu pembalap paling unik dan paling spektakuler dalam beberapa tahun terakhir. Jika Yamaha jadi melepas limiter di Valencia, maka dunia MotoGP akan melihat dari dekat apakah mesin revolusioner itu benar-benar punya potensi untuk membawa mereka kembali ke papan atas. Valencia bisa saja menjadi hari kelahiran kembali Yamaha, atau justru hari di mana Yamaha harus mengakui bahwa jalan menuju kompetitif masih sangat jauh. Semua mata akan tertuju pada satu momen, tes pasca balapan hari Selasa, di mana Yamaha berpeluang menyingkap wajah asli proyek V4 mereka untuk pertama kalinya. Dan jika itu terjadi, rasanya seluruh pedok akan menahan napas. Bisakah Yamaha? Dan akankah benar-benar Yamaha tampil all out di wildcard Valencia nanti? Berita kedua, Francesco Bagnaia akhirnya memecah kebisuan menjelang Grand Prix Valencia, dan ucapannya mengandung satu pesan yang tidak berubah sejak awal musim. Ducati Desmosed di CGP tetap motor terbaik di MotoGP. Tak peduli seberapa besar badai yang menghantam dirinya sepanjang 2025. Pernyataan itu muncul saat pabrikan lain mulai mencuri sorotan. Aprilia bersama Marco Bezzecchi mengumpulkan 2 kemenangan penting. Honda yang sempat terpuruk kini kembali menggigit lewat podium Joan Mir. Dan dari KTM, Pedro Acosta, bakat muda paling bersinar di era modern, menjadi ancaman rutin dengan konsistensi podium dan merayap semakin dekat. Hingga kini, hanya terpaut 3 poin dari Bagnaia di klasmen pembalap. Namun di tengah semua perkembangan itu, Pecco bersikeras bahwa motor merah asal Bologna masih berada di puncak rantai makanan MotoGP. Apakah dasar keyakinannya? Jawabannya tentu pada satu nama yang musim ini justru absen hampir di sesi akhir kalender, Marc Marquez. Tidak ada argumen yang lebih kuat daripada kenyataan bahwa Marquez yang datang ke Ducati sebagai mantan juara tanpa gelar dalam 5 tahun terakhir justru tampil seperti pembalap yang dilahirkan kembali begitu dia naik ke Desmosed di CGP. Dengan gaya balap agresif namun bersih, efisien dan kembali tajam, dan insting juara yang tidak pernah mati, Marquez merangkuh poin demi poin mengunci gelar dunia dengan 5 balapan tersisa sebelum akhirnya cedera di Mandalika. Bagaimana ya, fakta bahwa Marquez langsung mendominasi di atas motor yang sama yang dia sendiri kesulitan jinakkan adalah bukti paling menohok bahwa Desmosed di CGP bukan hanya cepat, tapi motor itu masih yang terkuat di grid. Pecco tidak menutupi bahwa musim 2025 adalah titik terendah dalam karir profesionalnya. Performa yang selama beberapa tahun terakhir tampak seperti standar baru MotoGP, stabil, cepat, nyaris tanpa celah, mendadak runtuh begitu dia harus beradaptasi dengan generasi terbaru Ducati. Jumlah kemenangannya merosot drastis menjadi hanya 3, termasuk sprint. Sementara catatan tanpa finish melejit hingga 7 kali.
Bagi pembalap yang di 4 musim sebelumnya menganggap finish ketiga sebagai kegagalan kecil, kenyataan pahit ini benar-benar mengguncang mentalitasnya. Dia bahkan mengaku tidak tahu apakah ada pelajaran jelas yang bisa dia tarik dari tahun yang penuh penderitaan ini. Yang jelas, proses adaptasi terhadap motor 2025 tidak pernah mencapai titik tuntas. Setiap pekan balap seperti memulai dari nol, memahami perilaku motor, mencari feeling di rem, mencari stabilitas di tikungan cepat, namun selalu berakhir dengan ketidakcocokan. Dia selalu mencoba dan selalu mendorong, tetapi setiap usaha terasa hanya menggali lebih dalam ketidakpastian. Dia tidak menyalahkan motor. Sebaliknya, dia menunjuk pada performa Marc Marquez sebagai bukti bahwa motor tersebut memiliki potensi yang sangat besar. Masalahnya adalah dia tidak mampu menemukan pintu masuk menuju potensi itu. Pecco berkata terus terang bahwa dia bahkan tidak yakin apa pelajaran yang bisa dia ambil dari musim seburuk ini, kecuali satu hal, bahwa dia tidak pernah berhenti mencoba untuk beradaptasi. Harapan baru kini dia gantungkan pada hari Selasa setelah balapan Valencia, ketika Ducati akan membuka tirai bagi motor 2026 untuk pertama kalinya. Pecco berharap momen itu akan menjadi awal dari kelahiran kembali dirinya, sebuah restart emosional dan teknis yang dia butuhkan setelah musim yang penuh turbulensi. Dia ingin kembali merasakan harmoni antara dirinya dan Desmos Edisi, hubungan yang pernah mengantarnya ke 2 gelar juara dunia yang membuatnya menjadi pusat proyek Ducati. Musim ini juga terasa semakin melelahkan bagi Bagnaia karena MotoGP menjadi kalender terpanjang dalam sejarah, dengan 22 seri penuh yang tersebar di berbagai benua. Bagi seorang pembalap yang sedang dalam performa terbaik, kalender seperti ini terasa seperti panggung besar yang penuh peluang. Namun bagi pembalap yang sedang berjuang seperti Pecco, jumlah balapan yang begitu banyak adalah perjalanan panjang yang tak pernah memberi jeda untuk bernapas. Meski demikian, dia tidak mengeluh. Dia memahami bahwa MotoGP harus bertumbuh secara global, dan bahkan para pembalap memang sudah dilatih untuk menghadapi intensitas tinggi seperti ini. Tahun lalu, dia justru berharap ada satu balapan tambahan untuk mengunci gelar lebih cepat. Ironisnya, tahun ini dia terasa 5 balapan lebih sedikit mungkin akan membuatnya semua terasa lebih ringan. Tapi baginya, itulah dinamika sebuah kejuaraan dunia. Di masa-masa di mana kalender terasa sebagai berkah, dan masa di mana kalender terasa sebagai tantangan mental yang berat. Pada akhirnya, musim 2025 menjadi cermin besar bagi Bagnaia. Ini adalah tahun ketika Ducati tetap menjadi motor paling dominan, dibuktikan dengan gelar yang dipersembahkan oleh Marc Marquez. Namun keunggulan itu tidak berarti apapun ketika seorang pembalap tidak menemukan kecocokan yang tepat. Bagi Pecco, ini adalah tahun ketika dia melihat kekuatan motor yang dia banggakan justru bersinar di tangan pembalap lain. Sementara dia sendiri tersesat dalam upaya memahami karakter Desmos Edisi yang terbaru.